Cek satu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Para peserta kajian Kamusa yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di hari ini kita bisa dipertemukan kembali dalam rangka untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah telah hadir bersama kita Ustaz Abu Idris Enggar Sumantro yang insya Allah pada sore hari ini akan menyampaikan materi mengenai fikih wanita. Dan tidak lupa kami dari selaku panitia mengingatkan kepada seluruh peserta baik yang offline maupun online untuk senantiasa mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah dengan menjaga jarak, memakai masker, serta mencuci tangan sebelum dan setelah memasuki tempat kajian. Baik, langsung saja setelah waktu selanjutnya kami serahkan kepada Ustadz Abu Idris Enggar Sumantro, hafizahullah. Tafadhol ya Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Peserta kajian Kamusa baik yang offline maupun yang online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bertemu dalam rangka untuk melanjutkan bahasan kita dari kitab Fiqhus Sunnah Lin-Nisa, yang mana kitab ini membahas putar masalah fikih-fikih atau materi fikih yang didasarkan kepada sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang dikhususkan untuk para wanita. Pertemuan terakhir kita sudah membahas tentang najis-najis atau berbagai macam najis yang telah datang dengannya nas-nas baik yang didasarkan kepada dalil Al-Quran, demikian pula hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang sahih. Di pertemuan kita sore ini kita akan membahas tentang tadhirun najasati, yaitu tentang membersihkan najis, di mana kita tahu najis ini bisa merusak ibadah, kaitannya dengan ibadah sholat, ya. Sehingga mengetahui tentang cara membersihkan najis ini merupakan perkara yang menjadi sebuah kelaziman, ya, keharusan bagi orang yang dia ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadahnya tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kemudian kita mengetahui macam-macam najis, maka sudah sepantasnya untuk kita mengetahui tata cara untuk membersihkan najis. Dan perlu diketahui bahwa yang mensyariatkan ini benar-benar telah memberikan penjelasan yang mencukupi, penjelasan yang jelas tentang kaifiyah yang telah ditentukan, kaifiyah tertentu di dalam membersihkan najis, ya. Dan tentu najis tersebut juga dengan berbagai macam jenisnya, ya. Karena ada sebagian yang di dalam membersihkannya itu berbeda dengan yang lainnya. Dimaklumi bahwa untuk membersihkan najis itu sebagaimana fungsi air, dia adalah mutahhir, ya, bisa membersihkan. Maka di dalam kitab ini juga diterangkan, ya, tentang perkara tersebut.
di mana beliau ataupun penulis kitab ini mengatakan al-ma huwa al-aslu fi tadhirin najasati wa la yakumu ghairuhu maqamahu illa bi idzni syari. Air ya, itu adalah benda yang secara asal berfungsi diantaranya untuk membersihkan najis, dan selainnya tidak bisa menggantikan kedudukannya kecuali dengan izin yang mensyariatkan. Ya, artinya dengan izin Allah, demikian pula izin Rasulnya Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini yang perlu untuk dipahami. Ya. Kemudian di dalam kitab ini dibahas yang pertama adalah tadhiru thawb min damil haid, yaitu membersihkan pakaian dari darah haid. Kita tahu bahwa darah haid itu adalah darah yang menjadi kebiasaan wanita, di mana itu keluar setiap bulan, dikatakan sebagai darah bulanan, yang mana setiap wanita pasti akan mengalami, ya, walaupun terkadang ada yang satu ataupun dua yang tidak mengalami, tapi secara asal setiap wanita itu dia haid ataupun tahid, ya. Mengetahui cara membersihkan haid ini penting sekali, ya. Dan keberadaan cara membersihkannya diterangkan adalah yakunu bi farqihi wa qasrihi thumma dalakahu bi atrafil asabi liyatahallala wa yakhruja thumma yaghsiluhu bil ma'. Membersihkannya itu dengan cara digosok, ya, dengan menggosoknya dan juga mengeriknya. Biasanya ini terjadi pada saat sudah kering, ya. Ya. Walaupun kita tahu kalau darah haid kering itu lebih lama dibandingkan darah selainnya, gitu, karena sifatnya yang tebal. Kemudian dia perlu untuk menggosok-gosok dengan ujung jari, atau dalam bahasa kita menguceknya, ya, mengucek, gosok-gosok dengan ujung jari, dan itu dicampuri air, gitu, setelah dikerik, ya, digosok, dikerik, dihilangkan, kemudian dikucek atau digosok dengan ujung jari. Tentunya yang dimaksud dengan dalak, ya, atau dalkun itu ada campuran air, ya. Nah, maksudnya adalah agar supaya menjadi bersih dan kemudian bisa keluar najis tersebut atau hilang. Setelah itu baru kemudian mencuci dengan air. Nah, cucian dengan air yang terakhir itu biasanya ya, istilahnya adalah untuk bilasan, gitu loh, untuk membilasnya. Makanya di dalam sebagian riwayat itu dengan lafadz istilahnya memercikkannya, ya, dengan lafadz nadoha. Nadoha itu kan memercikkan, ya. Tapi sering diartikan itu dengan mencucinya, gitu loh. Ya. Padahal di saat menggosok itu saja sudah dicampuri air yang mencukupi sehingga najis itu menjadi ikut larut dan lepas atau hilang ataupun keluar dari pakaian yang kena haid tersebut. Ini didasarkan kepada hadis Asma yang telah berlalu, ya. Lihat hadis Asma ya, al-mutaqaddam, ya, ataupun al-mutaqaddim juga bisa dibaca, gitu. Didasarkan pada hadis Asma yang telah lalu, yaitu pada halaman yang ke-21 pada pembahasan seputar masalah darah haid, ya. Ini sudah kita bahas pada dua pertemuan sebelumnya,
pertemuan sebelum ini ya. Di mana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, ya, Asma binti Abu Bakrin radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, ja'at imra'atun ila Nabi alaihi salatu wasallam faqalat ya Rasulullah ihdana yusibu thawbaha min damil haid kaifa tasna, faqala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Ada seorang wanita yang dia mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam. Wanita ini bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, salah satu dari kami itu pakaiannya terkena darah haid, maka bagaimana bagaimana dia bisa membersihkan najis tersebut, atau apa yang mesti dia lakukan dengan najis tersebut? Maka Nabi bersabda, dia menggosoknya, kemudian dia mengeriknya dengan dicampur air, menggosok dan mengerik tersebut dengan dicampur air. Kemudian setelah itu dia tandohuhu, nadoha itu adalah memercikkan. Ya, tapi yang dimaksud di situ adalah membilasnya, membasahinya, membilasnya pada bilasan terakhir. Lafat dengan lafat nadoha itu sama dengan lafat membersihkan membersihkan madhi, ya, sama dengan lafaz membersihkan madhi. Ya, sehingga sering diartikan dengan istilahnya memercikkan, tapi yang dimaksud di situ adalah membilas, membasahinya. Nah, ya. Ini sudah berlalu pembahasan perkara tersebut. Ya. Kemudian juga ada hadis lain, yaitu dari jalan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau berkata, ini dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah, kanat ihdana tahidu thumma taktarisu adama min thawbiha inda tuhuriha fataksiluhu watandihu ala sa'iri atau watandahu, ya, ala sa'irihi thumma tusalli fihi. Ya. Di dalam hadis Aisyah, beliau berkata, salah satu dari kami itu tatkala berhaid biasa kemudian akan mengkorek darah tersebut dari pakaiannya atau mengerik darah tersebut dari pakaiannya pada saat suci, ya, pada saat dia sudah selesai dari haidnya tersebut. Ya, ya. Kemudian dia akan mencucinya, bataksiluhu, dia akan mencucinya dan kemudian membilasnya pada keseluruhannya ataupun mencucinya, ya, mencucinya ala sa'irihi. Kemudian dia sholat dengan pakaian tersebut. Ya. Ini cukup jelas, ya. Begini cara membersihkan darah haid dari pakaian. Sehingga yang penting di situ untuk ditekankan itu adalah hendatnya najis itu dihilangkan. Hendatnya najis itu dihilangkan. Dan hendat najis dihilangkan itu mesti diperhatikan di awal dia mencuci, ya, kalau dia ingin cuci, ya. Karena mencuci baju itu terkadang ada dua bentuk, ya. Ada mencuci secara keseluruhan atau mencuci pada bagian yang terkena najis saja. Ya. Beda kalau sudah di bahasa Jawanya dikelumbruk gitu atau ditaruh, itu biasanya nanti najisnya akan kena kemana-mana sehingga dicuci semuanya.
Maka di sini sebelum dicuci hendaknya dibersihkan dulu najis itu. Ya, bukan langsung dicemplung ke dalam keadaan najis itu belum dibersihkan. Ini justru akan menjadikan najis itu merata atau terlarutkan. Pada saat terlarut kemudian mendominasi ya atau mempengaruhi air yang ada dalam genangan, baik bau, rasa dan warnanya, maka justru itu menajisi airnya. Ya, itu akan menajisi air. Makanya dibersihkan dulu baru kemudian dia cuci. Wahakata. Inilah bimbingan yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, demikian pula apa yang disebutkan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Ibnu Majah. Dan juga apabila seorang wanita ingin kemudian memakai kayu ya atau selainnya untuk menghilangkan darah haid tersebut, ini bisa. Atau manakala dia mencucinya dengan air dan sabun, wa antaksilahu bil ma'i wa sabun au ghairihi minal munadifati fa huwa ahsan. Dia bisa pula membersihkan dengan air dan sabun atau yang selainnya dari alat pencuci gitu loh. Alat yang membersih atau alat pembersih. Ya. Maka itu adalah sesuatu yang bagus, sesuatu yang lebih baik ya. Didasarkan kepada hadis Ummi Qais ya, atau Ummu Qais. Di hadis Ummi Qais binti Mihsan, dia berkata, "Sa'altun Nabiyya alaihi salatu wasallam an damil haid yakunu fi thawb." Aku telah bertanya kepada Nabi tentang darah haid yang ada di pakaian. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Hukkihi bidilain waksilihi bima'in wasidrin." Ini dalam hadis yang dikeluarkan Abu Dawud, Nasai dan Ibnu Majah dengan derajat yang hasan. Nabi alaihi salatu wasallam memberikan nasihat ya. Gosoklah dengan kayu ya, dan cucilah dengan air dan daun bidara. Air dan daun bidara itu kalau dilembutkan ya, itu dicampur dengan air itu akan mumpruk itu, akan berbusa seperti sabun ya, akan berbusa dan memang punya sifat membersihkan. Maka yang demikian bagus ya. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Nabi yang beliau mengatakan hukihi bidila, gosoklah dengan kayu. Dila itu sering diartikan oleh para ulama adalah aso ya, aso itu semacam tongkat. Tetapi di sini dila itu maksudnya tongkat kecil atau kayu kecil. Ya, kalau zaman sekarang ya tidak perlu pakai kayu, pakai sendok juga bisa. Ya, pakai sendok. Atau kalau pakai apa? Sekarang itu pakai busa itu. Atau pakai sikat ya. Sikat untuk mandi, sikat untuk mencuci sehingga menjadi hilang najisnya, karena yang menjadi maksud di sini adalah izalatun najasah ya, menghilangkan najis ya, menghilangkan najis, sehingga yang dipakai untuk menghilangkan itu sifatnya itu ada keluasan, bukan merupakan sebuah ta'abudiyah ya, tapi ada keluasan, mau pakai kayu, mau pakai apa, sikat, mau pakai spon, atau bahkan pakai kain lain gitu loh, kain yang lain yang bisa menghilangkan, maka tidak ada masalah. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tadhiru thawb min baulit tifl ar-radi, yaitu membersihkan
pakaian dari kencing anak laki-laki yang masih menyusu. Ya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, Nasai, Ibnu Majah, dan hadisnya itu sahih li ghairi, ya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yuksalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil gulami. Dicuci, ya, najis dari air kencing anak kecil, atau ya, anak kecil perempuan ataupun bayi kecil perempuan, dan cukup diperciki najis dari air kencing anak laki-laki, anak kecil laki-laki, ya. Tetapi ada catatannya, ya. Di dalam hadis Ummu Qais, ya, bintu Mihsan, ya, itu diterangkan, ya, annaha atat bibni laha sogirin lam ya'kulit ta'ama ila Rasulillah alaihi salatu wassalam fa ajlasahu fi hijrihi fa bala ala thawbihi fada'a bima'in fanadahahu ala thawbihi wa lam yaksilhu. Rawahul Bukhari wa Nasai. Ummu Qais, ya, bintu Mihsan, bahasanya beliau itu mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, ya, itu dengan membawa anak kecil beliau, yaitu anak laki-laki kecil beliau yang belum makan dengan makanan tambahan. Maka Nabi alaihi salatu wassalam pun kemudian mendudukkan putra dari Ummu Qais, ya, bintu Mihsan ini radhiyallahu ta'ala anha, beliau letakkan di bagian hijrnya, ya, bagian pahanya. Maka anak ini kencing mengenai baju Nabi alaihi salatu wassalam, maka Nabi meminta diambilkan air, kemudian Nabi memercikinya, memerciki bagian baju yang kena tadi, dan beliau tidak mencucinya, hanya diperciki saja. Nah, ini menunjukkan bahwa anak laki-laki yang masih menyusu, yang belum makan dengan makanan tambahan tetap, itu cukup diperciki saja, tidak perlu dicuci. Tapi berbeda dengan anak perempuan, ya, berbeda dengan anak perempuan. Kalau anak perempuan, dia seperti najis air kencing dewasa, artinya tetap dicuci, ya, dibersihkan dan dicuci, ya. Ini sering dikatakan sebagai najis mukhaffafah, najis yang ringan, sehingga cukup diperciki saja, ya. Silang pendapat para ulama tentang masalah ini. Sebagian mereka mengatakan bahwa air kencing perempuan, anak perempuan itu panas, haroroh, sehingga berlaku seperti air kencing orang dewasa. Kalau anak laki-laki itu air kencingnya laisa harorotan, dia tidak panas, gitu. Tapi alasan mengatakan tidak panas untuk air kencing anak laki-laki yang masih menyusu, kemudian yang perempuan itu panas, ini alasan yang jauh, gitu. Yang benarnya itu dikarenakan anak laki-laki itu secara urfiah, gitu, secara urfiah itu sering dibawa kemana-mana, ya. Seperti Ummu Qais di sini, dia membawa anak laki-lakinya di hadapan Nabi, sehingga kalau ini diberlakukan seperti kencing orang dewasa, ini memberatkan. Dan hal yang memberatkan itu akan mendapatkan keringanan. Karena Allah berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fiddin min haraj. Allah tidak menjadikan untuk kalian di dalam urusan agama itu sesuatu yang berat.
Jadi di sini untuk meringankan kesulitan. Dan seperti ini banyak itu. Contoh yang lain misalnya anjing. Anjing itu kalau tidak terlatih gitu loh, air liurnya dimaklumi gitu. Tapi kalau terlatih itu pada saat berburu itu dimaafkan. Terlatih berburu itu tidak perlu buruannya itu diteliti mana yang kena gigitannya, mana yang tidak. Kemudian mesti dicuci dengan dengan ditaburi tanah, setelah itu dicuci dengan 7 kali cucian air. Itu tidak berlaku. Karena seperti itu sesuatu yang susah, menyusahkan. Ya. Sehingga itu merupakan keringanan. Termasuk pula dalam masalah ini. Jadi yang menjadi alasan ini adalah untuk taisir ya, atau untuk memudahkan atau untuk udur ya, memberikan keringanan. Karena ada sebuah kaidah anal masyaqqah tajlibu taisir, bahwa kesulitan itu berhak untuk mendapatkan kemudahan agar supaya tidak menjadi sulit ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu tadhiru thawbi minal madhi, yaitu membersihkan pakaian dari madhi ya. Tentang masalah madhi ini ya, datang riwayat yang menyebutkan tentang bentuk meringankan di dalam membersihkannya itu dari yang membuat syariat atau di dalam syariat. Diterangkan fayakfi an yurasha athaubu bil ma'i fi makanil madhi. Sudah mencukupi untuk diperciki pakaian tersebut dengan air pada tempat madhi. Pada tempat madhi. Cukup dikasih air, diperciki, sudah selesai. Termasuk dalam hal ini adalah tetesan air kencing ya. Air kencing itu kalau habis kencing walaupun sudah dibersihkan, kadang masih ada yang menetes. Ya, makanya sebagian ulama sampai membahas pada bagian celananya itu dibasahi. Itu sudah cukup. Sudah cukup. Ya. Dan para ulama membahas bahwa najis yang mukhafafah itu kan ada 3. Yang pertama adalah air kencing bayi laki-laki yang belum makan dengan makanan tambahan yang tetap. Ya, belum makan dengan makan tambahan yang tetap. Kalau makannya seminggu sekali tambahan, itu belum dikatakan makanan tetap. Tapi makanan tetap itu ya setiap hari dia sudah ditambahkan makanan selain air susu ibunya. Nah, ini yang pertama. Dan yang kedua itu madhi. Madhi itu juga cukup diperciki. Dan yang ketiga itu najasah hukmiyah namanya. Najis hukmiyah itu najis yang zatnya najis itu sebenarnya sudah ada proses namanya istihalah, tetapi belum sempurna istihalah itu. Istihalah itu berubah dari satu zat kepada zat yang lain, tapi belum sempurna. Misalnya air kencing kena di lantai, kemudian kena angin beberapa waktu, itu tinggal beberapa atharnya, bekasnya itu kan kayak gambar pulau itu kan, karena ada istilahnya debu-debu yang menempel. Itu namanya najasah hukmiyah. Itu cukup diperciki. Ya, cukup diperciki. Termasuk pula di sini adalah madhi. Madhi. Wallahu ta'ala a'lam. Ini didasarkan kepada hadis Sahal bin Hunayf annahu kana yalqa minal madhi syiddatan wa ana'an faqala li nabi alaihi salatu wasalam kaifa bima yusibu sawbi minhu qala yakfika an ta'khudha kafan min ma'in fatandihu bihi thawbaka haitsu tara annahu qad asaba minhu.
Ya. Suhail bin Hunayf, dia bahasanya beliau ini kana yalqa minal madhi. Beliau ini terkena madhi, yalqa maksudnya menemui madhi itu dia banyak kena madhi gitu. Makanya sering madhi itu bagi orang yang kena madhi itu sering dikatakan madha, banyak air madhinya. Itu termasuk dari jenis balwa. Balwa itu ujian, musibah. Ya. Dikarenakan pada kondisi sidatan, kondisi panas atau kondisi capek, beliau keluar gitu loh, keluar mati. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, maka dia berkata kepada Nabi, apa yang mesti dilakukan terhadap pakaianku darinya ya Rasulullah. Maka Nabi pun bersabda, ya, mencukupimu untuk kamu ini mengambil satu telapak tangan berupa air, bukan dua telapak tangan loh, satu telapak tangan. Ya kira-kira berapa mili itu satu telapak tangan? Mungkin 50 mili ya, ya sekitar itu, sedikit sekali. 50 mili sampai 100 mungkin, 100 banyak itu, 100, ya 50-an sampai 100 lah, ya berupa air, kemudian kamu percikan dengan air tersebut pada pakaianmu yang kamu lihat di sana terkena madhi. Jadi cukup dipercikan saja, nggak banyak. Oleh karena itu air madhi itu kalau keluar sebelum air mani, kemudian keluar air mani, itu menjadi bersih. Karena air madhi itu menjadi terdominasi oleh air mani. Itu menunjukkan bahwa air madhi itu adalah najisnya sifatnya mukhaffafah, diberikan keringanan. Kemudian yang selanjutnya adalah tadhiru daili thawbil mar'ah, yaitu membersihkan bagian bawah pakaian perempuan yang biasanya itu ngelembreh kena tanah gitu. Ya. Yaitu idza tanajjasa dailu thawbil mar'ati fa innahu yadhuru bimula masatihi lil ardi at-tahirati. Apabila bagian bawah pakaian seorang wanita itu terkena najis, maka sungguhnya akan terbersihkan dengan bersentuhannya pakaian itu dengan tanah yang suci yang diinjaknya. Jadi tatkala dilalui itu tanahnya akan bersihkan, tapi dengan catatan tanahnya juga suci. Ya, tanahnya suci. Ya. Faqad sa'alat imra'atun Umma Salamata zaujan Nabi alaihi salatu wassalam faqalat ini imra'atun utilu zaili wa amsi fil makanil qadar faqalat Ummu Salamah qala Nabi alaihi salatu wassalam yutahhiruhu ma ba'dahu. Ya. Ada seorang wanita itu bertanya kepada Ummu Salamah, ibunda Ummu Salamah, istri Nabi alaihi salatu wassalam. Maka wanita ini mengatakan, sungguhnya saya ini seorang wanita, saya ini wanita yang biasa memanjangkan pakaianku gitu loh. Jadi, dan saya berjalan di tempat yang kadang ada kotorannya, kena kotoran gitu. Ya, qadar itu najis. Maka Ummu Salamah pun berkata, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, ya, apa yang setelahnya, maksudnya tanah yang diinjak setelahnya, itu akan membersihkannya. Ya. Sehingga dari situ nampak ya bahwa tanah itu bisa membersihkan. Itu merupakan dalil ya bahwa tanah itu bisa mensucikan najis. Makanya diterangkan di dalam riwayat yang lain itu pada pembahasan selanjutnya sebenarnya, yaitu tentang bagaimana membersihkan bagian bawah sandal atau sepatu. Untuk laki-laki ini pernah Nabi bersabda, idza jaa ahadukum al masjida falyaklib ni'laihi.
atau na'laihi fana wal yangdur fihima fa in ra'a khubsan fal yamsahhu bil ardi thumma yusalli fihima. Apabila salah satu dari kalian itu mendatangi masjid, ya, sebelum masuk masjid itu fal yaglib, ya, na'laihi, hendaklah dia balikkan apa, sandalnya, kedua sandalnya. Dan hendaklah dia dilihat kedua sandalnya itu bagaimana. Apakah ada kotorannya atau tidak, ada najisnya atau tidak. Kalau dia melihat di sandalnya itu ada kotoran, hendaklah dia gosok-gosokkan dengan tanah. Jadi sandalnya itu digosok-gosokkan ke tanah. Kemudian adalah dia sholat dengan memakai kedua sandal itu. Ya. Nah ini sama kalau pada wanita itu kan kaitannya dengan pakaian. Dan biasanya wanita itu kalau berjalan juga pakai sandal, pakai sepatu kan. Ya. Nah, tinggal seperti itu. Sehingga dua bentuk membersihkan najis yang ada pada bawah pakaian dengan yang ada pada sepatu atau pada sandal ini hampir sama. Hanya saja kalau sandal dan sepatu diperintahkan oleh Nabi untuk menggosokkannya, menyentuhkan dengan bumi. Ya. Menyentuhkan dengan bumi. Kenapa? Ini kok ada perbedaan. Kalau pakaian kok enggak digosok-gosokkan, pakaiannya diinjak, diosek-osek gitu, enggak gitu. Karena sifat sentuhan najisnya pakaian itu ya seberat pakaian itu. Beda kalau sandal. Kalau sandal itu diinjak. Jadi kalau kena kotoran nempelnya lebih kuat. Ya, nempelnya lebih kuat, makanya disuruh untuk menggosokkan setelahnya. Kalau pakaian cukup menyentuhnya itu juga karena pakaian itu kan tidak ada tekanan kan, nggak ada tekanan. Beda kalau pakaiannya diinjak. Saya pikir nggak ada pakaian diinjak. Nah, itu tinggal ngelembreh, kemudian kena, kholas, selesai. Ya, selesai. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada pembersihan yang selanjutnya yaitu tadhiru asfalin na'al ay al-hida, yaitu sepatu. Membersihkan bagian bawah sandal, bisa pula adalah sepatu pula. Yaitu dari hadis Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu yang tadi sudah kita bahas ya. Idza jaa ahadukumul masjida falyaglib na'laihi wal yangdur fihima fa in ra'a khubsan falyamsahhu bil ard tsumma yusalli fihima. Ya. Kadang timbul pertanyaan di sini, ini berarti sholat di zaman Nabi dulu tuh pakai sandal ya? Pakai sandal. Ya. Sehingga sampai sekarang itu ada yang bersikukuh kalau sholat harus pakai sandal. Ada gitu. Ya. Dan dimaklumi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tanah di lantai masjid dulu itu masih tanah ya. Sehingga kalau pakai sandal tidak ada masalah. Tapi kalau sekarang dengan bersih ya, maka dengan kobulnya manusia bahwa hampir seluruh manusia dari seluruh umat Islam maksudnya itu kalau sholat nggak pakai sandal ya, dan itu sepakat hampir sampai seperti pada derajat disepakati. Lebih-lebih hukum dari memakai sandal itu sendiri juga sholat memakai sandal itu tidak sampai pada derajat wajib gitu loh, tidak sampai derajat wajib, sehingga hendaknya tidak membuat sesak dada manusia. Tempatnya bagus-bagus dia masuk masjid pakai sandal. Ya. Kalau misalnya dia mau menerapkan di tempat yang dia memang ngurusi di situ dan bisa menjelaskan kepada manusia, maka tidak mengapa. Tetapi
pada tempat yang dimaklumi hendaklah dia lebih bisa bertindak bijaksana, karena umat itu punya pandangan ya bahwa masuk masjid dengan memakai sandal atau pakai sepatu itu jelek karena mengotori. Dan memang dari dalil ini menunjukkan ya bahwa memang sandal atau sepatu itu bisa untuk menyebabkan kotor. Makanya Nabi mengatakan fal yang durfihima, hendaklah memperhatikan pada dua sandalnya, kan gitu. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan waktu yang tidak mencukupi, kita masih ada beberapa 4 lagi ya, atau lebih ya. Ya. Ada 6, bukan 4 tapi 6 ya. Kita cukupkan pembahasan di sore ini sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan. Baik, jazakumullah khairan. Kami ucapkan kepada Ustadz Abdi Senggaris Perantara. Ya, sesi berikutnya adalah tanya jawab. Apabila ada pertanyaan, monggo kami persilahkan. Mungkin dari peserta yang offline dulu apabila ada. Mau bertanya secara langsung, kami persilahkan. Ada? Ada. Baik. Ada pertanyaan di grup, Ustaz. Bismillah. Afwan Ustaz, saya izin bertanya di luar tema. Ketika seorang perempuan mengambil pendapat bahwasanya cadar itu sunnah. Apa? Cadar. Cadar ya. Cadar. Seorang perempuan mengambil pendapat bahwasanya cadar itu sunnah. Dan dia terkadang menggunakan cadar dan terkadang tidak. Ketika sedang bepergian, lalu datang waktu sholat dan mampir ke masjid yang mana masjidnya antara ikhwan dan akhwat biasa saling melihat. Dan saya tahu kalau sholat ketika sujud, 7 anggota sujud harus menempel di lantai. Jadi untuk akhwat yang mengambil pendapat cadar itu sunnah, apakah harus dibuka cadarnya? Dan bagi akhwat yang mengambil pendapat bahwasanya cadar itu wajib, apakah sholatnya harus tetap menggunakan cadar atau dibuka? Jazakallahu khairan. Nah, tentang masalah di sini ya, cadar ada yang berpandangan wajib, demikian pula ada yang berpandangan afdoliyah ya. Ya, kemudian yang ditanyakan di sini berkaitan dengan sholatnya. Ya. Nah, yang perlu dibahas di sini adalah sholat memakai cadar itu bagaimana secara asal. Ya. Sholat memakai cadar itu sendiri ya, itu berkaitan apakah itu termasuk menghalangi bagian kening dengan hidung atau tidak gitu loh. Dan memang pembahasan seputar masalah menghalangi kening dan hidung ini itu kalau sifatnya adalah tambahan ya, tambahan pada pakaian, itu dijelaskan oleh para ulama tentang hukum karohah ataupun makruh, tidak sampai haram ya. Ya, tidak sampai haram. Ini yang dimaklumi. Ya. Dan hukum makruh itu ataupun karohah itu manakala ada hajat, ya, manakala ada hajat, maka diperbolehkan. Ya. Seperti di masa sekarang ini, di masa pandemi seperti ini, orang dia memakai masker tertutupi pada bagian hidungnya. Nah, karena ada hajat maka tidak ada masalah. Ya. Tidak menjadikan karohah itu berlaku. Ini dibolehkan. Ya. Sehingga dari sinilah sebenarnya yang menjadi pembahasan. Ya, bagi orang yang dia mengatakan sunat, ya sunat, tentu kaitannya dengan sholat tersebut. Kalau ditanyakan apakah harus melepas, ya sebenarnya memakai cadar itu sendiri juga hukumnya adalah
afdoliyah ataupun sunat bagi yang berpandangan itu. Artinya kalau dia memakainya di dalam sholat, itu hukumnya kan justru hukumnya adalah makruh gitu loh, dia makruh. Maka tatkala kemudian dia melepasnya ya, artinya yang dia lepaskan itu adalah sesuatu yang sifatnya afdoliyah dalam rangka untuk menghindari kemakruhan dari memakai cadar di dalam sholat. Maka dalam perkara ini ada keluasan. Kalau dia mau memakai cadar, maka tidak ada masalah. Tapi andaikan kemudian dia mau melepasnya, ya, ini dari sisi perbandingan hukum satu dengan hukum yang lainnya, maka kita tahu ya, bahwa di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, para sahabiyah itu dia tidak memakai nikob ya pada saat sholat jamaah bersama Nabi. Tetapi mereka pada saat sholat itu begitu selesai langsung menjauh. Mereka langsung menjauh. Ya, ini dimaklumi. Mereka hadir karena mereka ingin mendengarkan, terutama di waktu subuh, apakah tadi malam turun ayat atau tidak. Karena Nabi setelahnya biasanya akan menyampaikan. Sehingga mereka biasa berzikirnya sholat itu adalah setelah sampai di rumah, bukan pada saat ada di masjid. Ini yang biasa dilakukan oleh para sahabat. Maka dalam praktek ini ada sisi ya, ada sisi apa? Ada sisi untuk lebih pantas atau lebih aula ya untuk melepasnya bagi yang berpandangan itu sunat. Tapi kalau yang berpandangan wajib, jelas berarti hajat wajib itu jelas lebih tinggi dibandingkan kemakruhan di dalam sholat, sehingga dia mesti memakai. Ya, dia mesti memakai. Ya. Wallahu ta'ala alam. Ada yang lain? Tafadhol, jika ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Boleh secara langsung dengan open mic bagi yang online. Coba. Sepertinya tidak ada, Ustaz. Sudah tidak ada? Tidak ada. Cukup Ustaz. Baik, jazakumullahu khairan kepada Ustaz Abu Idris Enggar atas ilmu yang telah diberikan. Demikian pula kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh peserta Kamusa, baik yang online maupun offline, yang telah mengikuti jalannya kegiatan ini dari awal hingga selesai. Baik, untuk mengakhiri taklim pada sore ini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.